Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih, berkat pemeliharaan Tuhan. Kita akan mengawali seluruh kehidupan kita pada hari ini dan pada minggu ini di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kesempatannya. Mari kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia, kita meninggikan nama-Nya, kita mengagungkan Dia.
selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Tuhan, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau. Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah memulihkan, Engkau yang telah menyembuhkan, bahkan Engkau senantiasa memberkati kami. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami mengagungkan Engkau pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, segala pujian hormat hanya bagi-Mu saja. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru, minggu baru Tuhan berikan pada kami. Biarlah Tuhan Kau beri sungguh memampukan kami untuk kami boleh menjalani setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada kami dengan pimpinan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Sebentar kami akan membaca firman
Tuhan nyatakan kehendak-Mu kepada kami melalui firman yang kami baca. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu dan ajar kami untuk kami boleh memiliki ketaatan akan setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari 1 Petrus pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus maksudnya, dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu, dalam 1 minggu ini kita akan belajar tentang keteladanan Yesus dalam menghadapi penderitaan. Bagaimana Kristus Sang Mesias yang menderita itu memberikan teladan bagi kita. Kita akan mencoba belajar, kita akan melihat teladan-teladan apa yang diberikan kepada kita. Dan pagi ini kita membaca satu bagian ayat yang sangat menarik dari 1 Petrus 2 ini. Ketika Tuhan Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, Allah Bapa yang menghakimi dengan adil. Saudara, topik pagi ini berbicara tentang keteladanan Yesus, bagaimana Dia dihina tanpa membalas. Sangat tidak populer ya, dihina tanpa membalas. Pandangan dunia, dihina, dibalas 2 kali lipat. Tapi Kristus memberikan kepada kita teladan bagaimana Ia dihina tanpa membalas. Saudara, kalau kita berbicara tentang Yesus, Tuhan Yesus sebetulnya bukan hanya teladan moral. Mungkin bagi orang-orang di luar Kristen, Yesus dianggap sebagai teladan moral saja. Tapi seharusnya saya dan saudara sebagai orang percaya mengerti bahwa Tuhan Yesus bukan hanya teladan moral. Tuhan Yesus adalah wujud kasih yang hidup. Bukan teladan moral saja. Tapi Dia adalah wujud kasih yang hidup. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dalam perjalanannya menuju salib, Tuhan Yesus disiksa, diludahi, dipermalukan di depan umum. Kata-katanya ditertawakan. Sudah perhatikan ketika masa-masa menjelang penyalipannya, setiap kata-katanya ditertawakan, diledek, tubuhnya dilukai, identitasnya direndahkan, baik melalui perkataan ataupun melalui sikap yang merendahkan status daripada Kristus. Identitasnya direndahkan. Sudah, tapi perhatikan. Dalam kesemuanya itu, ketika Dia dihina, ketika Dia disiksa, ketika Dia diludahi, ketika Dia dipermalukan, ditertawakan, dilukai, identitasnya direndahkan, perhatikan baik. Tak sekalipun Dia membuka mulut untuk mencaci maki balik. Belum pernah. Tidak pernah. Tidak pernah memberikan ucapan makian balik untuk melawan apa yang dilakukan orang kepadanya. Yesus tidak membela diri. Ia juga tidak mengutuk. Dihina tanpa membalas. Mengapa? Pertanyaan kita. Mengapa? Sudah dengar baik prinsipnya. Karena kasih Kristus lebih besar dari harga dirinya. Karena kasih Kristus lebih besar
dari harga dirinya. Kadang ketika kita dilukai, direndahkan harga diri kita, pada umumnya kita akan marah, kita akan balas dendam, kita akan balik merendahkan orang itu. Tapi Tuhan Yesus gak pernah lakukan itu. Karena kasih Kristus lebih besar dari harga dirinya. Apalagi karena misi Kristus lebih penting daripada pembalasan. Misi menyelamatkan umat manusia jauh lebih penting daripada membalas. Kenapa lagi? Karena Yesus percaya kepada keadilan Bapa. Keadilan Bapa lebih dari pembenaran diri sendiri. Sudah perhatikan baik. Keadilan yang Tuhan berikan itu lebih besar atau itu lebih dari pembenaran diri kita sendiri. Saudara, di dunia ini kan kita mengagungkan balas dendam dan gengsi ya. Kalau kita lihat orang dipermalukan dan bisa membalas dendam, itu satu kehebatan. Di dunia ini, ketika direndahkan, bagaimana dia membalasnya. Dunia mengagungkan balas dendam dan gengsi. Yesus menempuh jalan sunyi. Gak tertarik orang. Gak kepingin orang bahkan. Yesus menempuh jalan sunyi, yaitu jalan salib, jalan kasih, jalan hamba. Sudah perhatikan baik. Yesus tidak membalas. Dunia yang mengagungkan balas dendam itu, tapi Yesus bukan. Dia menempuh jalan yang sunyi, yaitu jalan salib, jalan kasih, dan jalan hamba. Yesus tahu bahwa penderitaannya bukan sia-sia. Yesus tahu bahwa Allah melihat dan Allah membela. Itulah kekuatan sejati. Bukan yang mengancam, tetapi yang menyerahkan. Sudah perhatikan? Perhatikan dengan baik. Kekuatan sejati itu bukan mengancam. Kekuatan sejati itu menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Sudah pagi hari ini, saya dan saudara diingatkan. Ketika kita dihina, difitnah, disalahpahami, kita punya pilihan. Balas atau serahkan. Sekali lagi kita punya pilihan. Membalasnya atau menyerahkan. Pagi ini saya mau bertanya kepada saudara. Maukah saudara mengikuti jalan Yesus? Jalan yang sepi. Jalan salib. Jalan kasih. Jalan hamba. Jalan yang tidak selalu dipuji manusia, tetapi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa pertanyaan yang untuk saya dan saudara renungkan bersama pada pagi hari ini. Apakah kita masih terikat dengan keinginan untuk selalu menang dalam setiap konflik? Coba tanya, apakah di dalam diri saya dan saudara masih terikat dengan keinginan untuk selalu menang? Beranikah saudara diam dan mempercayakan pembalasan kepada Tuhan? Siapa yang perlu kita ampuni hari ini demi mencerminkan kasih Kristus?
Jika ada orang yang Engkau ampuni, ampunilah. Dan biarlah Engkau mencerminkan kasih Kristus. Mari kita datang dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menunjukkan jalan yang lebih tinggi, yaitu jalan kasih, bukan kebencian. Jalan penyerahan, bukan pembalasan. Ajar kami ya Tuhan untuk menahan lidah saat dihina, untuk tetap sabar saat disakiti, dan untuk percaya bahwa Engkau adalah hakim yang adil. Bentuk hati kami menjadi seperti hati-Mu ya Tuhan, yang tidak mudah tersinggung, tetapi kaya dalam kasih dan pengampunan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tuhan, pimpin kami untuk kami boleh bersama-sama dengan Engkau menempuh jalan yang sunyi, jalan salib, jalan kasih, jalan hamba. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami sering terlalu banyak bicara. Kami selalu ingin membalas, bahkan lebih dari yang orang lain buat. Kami selalu ingin memperlihatkan kami bisa dibanding orang lain. Tuhan, ampuni kami. Pagi ini Tuhan boleh menegur kami melalui teladan-Mu yang luar biasa. Tuhan, ampuni kami. Dan ajar kami untuk kami bisa menahan lidah saat dihina. Untuk kami tetap sabar saat disakiti. Dan untuk kami tetap percaya bahwa Engkau adalah hakim yang adil akan apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan teladan yang nyata dalam hidup-Mu. Selama Engkau dicaci maki, dihina, dicela, sama sekali Engkau tidak pernah membalasnya. Kami ingin belajar dari Engkau ya Tuhan. Pimpinlah kami. Tuhan, pakai kami dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dan mengalami dalam hidup kami. Kami serahkan buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, supaya Tuhan juga yang sungguh boleh menolong memimpin mereka. Oh, terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Dan biarkan Tuhan, kami Tuhan boleh sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Kami mau menyerahkan buat setiap kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh semakin layak di hadapan Tuhan. Kami menjadi saksi teladan dimanapun kami ada. Pagi ini kami berdoa bersama-sama ya Tuhan, supaya kami bisa menggunakan waktu yang Tuhan percayakan kepada kami
untuk kehormatan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami untuk boleh menggunakannya dengan baik. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami, ibadah raya kemarin. Kami bersyukur Tuhan boleh ambil bahagian di dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau yang diagungkan, Engkau yang ditinggikan. Dan kami sungguh Tuhan, kami rindu menjalani kehidupan kami sepanjang minggu ini bersama Engkau. Dan kami rindu Tuhan Kau sungguh yang menolong setiap kami untuk kami hidup setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan buat setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, supaya boleh sungguh mengawali semua aktivitas mereka dengan benar di dalam Tuhan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap kami semuanya. Engkaulah yang Tuhan mengarahkan kami, memimpin kami, menuntun kami. Dan biarkan Tuhan beri sungguh-sungguh yang senantiasa Tuhan boleh mengerjakannya Tuhan. Dan mohon pimpinan-Mu ya Tuhan untuk kami bisa berpegang teguh akan setiap kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ya Bapa untuk setiap jemaat Tuhan yang bergumul untuk masalah keluarga. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Biarkan setiap kami ada di dalamnya penuh dengan kerendahan hati. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami ya Tuhan yang mengalami masalah pergumulan, masalah ekonomi. Tuhan bukan jalan buat mereka untuk pekerjaan. Bukakan jalan ya Tuhan. Dan kami juga boleh sungguh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk pemulihan kesehatannya. Berikan penyertaan-Mu Tuhan, berikan pimpinan dan Tuhan pemeliharaan-Mu. Kami sungguh bersyukur. Tuhan terima kasih. Berkatilah kami semuanya. Ketika kami masih muda, kami boleh sungguh-sungguh semakin gerak, semakin cepat, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpuji termulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Dan biarlah Tuhan boleh senantiasa memberkati, memelihara kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, selamat berkarya. Shalom Immanuel.